Renaissance atau abad pembaharuan. Pengertian Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari re, lagi, dan naissance, kelahiran. Dalam bahasa Perancis, Renaissance berarti terlahir atau kelahiran kembali. Kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang ditandai dengan perkembangan seni dan pemikiran. Renaissance merupakan suatu masa atau periode yang berlangsung kira-kira abad ke-14 hingga abad ke-17 yang dimulai dari Italia dan kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Gerakan ini secara persebaran dan pergerakan ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Latar belakang Renaissance. Renaissance berawal dari kebudayaan Yunani Romawi, yaitu kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Misalnya, menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup atau eudaimonia. Renaissance muncul juga sebagai sebuah reaksi dari keadaan yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan yang juga dikenal sebagai Dark Age atau abad kegelapan, di mana Eropa dilanda berbagai krisis berupa krisis ekonomi, krisis politik, terlebih krisis pemikiran. Di samping itu, Eropa pun dilanda wabah penyakit. Di masa tersebut, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan cenderung mendominasi kehidupan masyarakat di Eropa. Berbagai hal harus disesuaikan dengan doktrin gereja, mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Akibatnya, terjadi pembatasan berpikir di dalam masyarakat sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia itu hanya sia-sia dan kebahagiaan sejati hanya didapat di kehidupan selanjutnya dengan mengikuti tuntunan dari agamawan tersebut. Sejarah terbentuknya Renaissance. Periode Renaissance terjadi pada abad ke-14 hingga ke-17. Periode ini terkadang disebut juga sebagai era kelahiran kembali kebudayaan klasik. Pada periode ini terjadi banyaknya teks Yunani antik dan Helenis yang diterjemahkan. Dengan tersedianya banyak teks klasik, mulailah banyak perdebatan filosofis yang membukakan jalan bagi pencapaian ilmiah. Capaian ilmiah ini berdampak pada makin canggihnya praktik seni seperti lukisan perspektif dan arsitektur. Periode Renaissance juga berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Berikut ini latar belakang munculnya Renaissance. 1. Interaksi antar budaya yang berbeda. Interaksi antar bangsa yang berbeda menyebabkan penyebaran pengetahuan ilmiah dan filosofi yang kemudian menginspirasi orang-orang Eropa termasuk para seniman, penulis, dan filsuf untuk membuat perubahan. 2. Penemuan teks-teks kuno. Kemunculan zaman Renaissance didorong oleh penemuan kembali teks-teks Yunani dan Romawi kuno, yang sebagian besar diabaikan selama abad pertengahan. 3. Berkembangnya semangat humanisme. Pada abad pertengahan, pemikiran individu kurang dihargai, sedangkan kebenaran diukur berdasarkan kebenaran gereja. Memasuki abad ke-14, gerakan budaya yang dikenal sebagai humanisme mulai mendapatkan momentum di Italia. Humanisme pada masa Renaissance menonjolkan gagasan bahwa manusia sebagai individu bebas menentukan pilihan dan layak mendapatkan penghargaan atas capaiannya dalam pendidikan, seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. 4. Jatuhnya Konstantinopel. Dengan berakhirnya Kekaisaran Bizantium, sejumlah cendekiawan memilih untuk pergi dari Turki ke Eropa dengan membawa dokumen-dokumen Yunani dan Romawi kuno, yaitu pengetahuan tentang bahasa, matematika, astronomi, dan lain-lain. Hal itu yang membuat pengetahuan tersebut cepat menyebar ke seluruh Eropa. Sejarah perkembangan. Puncak pada abad ke-8 semakin menjadi setelah adanya wabah penyakit, krisis ekonomi dan politik, serta krisis pemikiran masyarakatnya. Namun, setelah melewati banyak krisis yang begitu kompleks, akhirnya bangsa Eropa berhasil melahirkan masa yang baru, yaitu Renaissance. Hal ini terlihat dengan adanya banyak penghargaan pada etika,
estetika, dan juga rasionalitas pemikiran. Awal kebangkitan kembali aktivitas ilmiah dari belenggu agama, masa Renaissance atau kebangkitan kembali berarti masa untuk kembali mempelajari hal klasik dan meninggalkan kebudayaan tradisional yang didominasi oleh tradisi agama berdasarkan teks kitab suci di bawah kekuasaan gereja atau oleh tradisi Aristotelian selama kurang lebih 2000 tahun. Beberapa faktor penyebab munculnya zaman Renaissance yaitu pendidikan khusus yang hanya diberikan kepada calon pendeta pada sekolah gereja. Gereja, khusus uskup dan paus, yang mencampuri persoalan politik dan pemerintahan. Peran gereja yang sangat dominan pada kehidupan masyarakat Eropa. Masyarakat pada zaman itu beranggapan bahwa kepentingan duniawi adalah hal yang sia-sia. Zaman Renaissance diawali oleh keberhasilan masyarakat Italia dalam mengelola berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad ke-15. Pada masa itu, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang begitu sejahtera. Kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat Italia kemudian menimbulkan pemikiran-pemikiran duniawi yang sebagian besarnya mengandalkan rasionalitas. Menurut buku A History of Europe, dari zaman kegelapan hingga era baru 2018 karya Willis Mason West, perkembangan masa Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekulerisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Memahami pemahaman-pemahaman baru tersebut membuat sebagian masyarakat Eropa ingin melepaskan diri dari pengaruh agama dan dominasi gereja yang mengekang pada masa itu. Renaissance memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain yang mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya. Kedua, kebangunan kembali dari peradaban. Zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Ketiga, Renaissance membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keempat, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Kelima, Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivis penjelajahan dan kemajuan. Keenam, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkorbarlah era penjelajahan samudra. Pengaruh negatif. Pertama, Eropa pada periode ini mendapatkan ancaman dari orang-orang Arab. Pada Khalifah Umayyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel. Walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan oleh Arab gagal total. Kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik, yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria, serta orang-orang suci, baik dalam bentuk gambar maupun patung, boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Kontroversi ini mengundang persoalan lama, yaitu tentang kebebasan beragama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Ketiga, kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa tokoh-tokoh yang berperan pada periode Renaissance. Yang pertama, Francis Bacon. Francis Bacon terkenal di buku filsafat sebagai filsuf yang mengenalkan pertama kali konsep empirisme. Pada ilmu sains, konsep empirisme menjadi tonggak dasar pembelajarannya sampai sekarang. Beberapa karya dan hasil pemikirannya telah dituangkan pada setiap metode eksperimen sains. Konsep metode yang beliau cetuskan ini lebih terkenal dengan julukan metode Bacon. Kedua, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton diketahui sebagai ilmuwan terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Di antara penemuannya, yang paling berpengaruh ialah mengenai konsep gravitasi
atau gaya tarik bumi. Di bidang optik, Newton mengembangkan penemuan mengenai spektrum warna. Newton juga seseorang yang berperan besar dalam pengembangan teleskop. Ketiga, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, isnologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Meski hanya sekitar 15 karyanya yang bisa bertahan hingga saat ini. Keempat, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Ia terkenal untuk sumbangan studi anatomi dalam seni rupa. Karyanya yang dianggap terbaik adalah patung David, Pieta, dan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Karya Michelangelo membuka mata seniman pada zaman ini tentang pentingnya studi yang baik tentang anatomi. Pada masa inilah dimulai penelitian langsung organ tubuh dan alat gerak dari mayat. Karya-karyanya banyak menjadi inspirasi karya seni pada masa Renaissance. Selain itu, karya arsitekturnya bisa dilihat di banyak bangunan di Firenze. Kelima, Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Salah satu penemuannya yang masih diterapkan dalam percobaan fisika ialah transformasi Galileo, yang khususnya digunakan pada persoalan kecepatan yang nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan laju cahaya.